Assalamualaikum, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Afwan, wabarakatuh. Afwan, sebentar ya, Ana agak lumayan telat ini ya. Afwan, Ana nganter ini dulu, Mama Ana dulu tadi. Ini mau pulang, jadi mungkin mulai sekitar 10 menitan ya. Afwan ya. Ya, Nah, Ustazah. Bas.
Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, nanti. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Nah, apa nih akhwat ya, ana tadi nganter mama ana dulu ya. Jadi telat ya mulainya. Sampai di mana materi kita? Terakhir kemarin huruf sa, Ustazah. Sin. Naam. Berarti hari ini masuk di sod ya. Zai sudah ya? Huruf Naam, Zai-nya Ustaz. sudah? Sudah. Nah, berarti kita masukin sini ya. Di huruf sod. Sudah juga, Ustazah. Bagaimana? Sudah. Sodnya sudah juga. Sudah. Oh, sudah. Berarti masuk di sini. Di terakhir ya, di makhraj yang 10 ya. Yang ke-10 dari makharijul huruf al-lisan. Ya. Nah, sebentar Tapi, ya. tapi huruf sin kemarin belum dipraktekkan. Hah? Bagaimana? Yang Huruf sin, sodnya sudah dipraktek. oh, sudah ya. Bagaimana? Kira-kira Sudah sampai di mana sebenarnya? Anda kira yang huruf sin belum. Sudah ya. Yang lainnya? Sudah atau belum sinnya? Hot, suara Ana jelas? Jelas, Ustazah. Jadi sampai di mana ini sebenarnya?
Sudah selesai di sini atau baru di sin mau ini? Mau apa namanya? Mau praktek sin. Lanjut saja kayaknya ke Kemarin yang sudah setoran huruf sin siapa? kayaknya kemarin nggak ada yang ikut Ustazah, cuman saya sendiri dengan gabung kelas lain. Oh, nah. Berarti mulai sin ya. Nah, silakan dipraktek ya huruf sin. Kemarin ya, Ana jelaskan kembali kalau begitu ya untuk huruf sin. Jadi makhrajnya sama dengan huruf zai ya. Itu keluar dari ujung lidah nempel di gigi seri bagian bawah ya. Ujung lidah nempel di gigi seri bagian bawah. Jadi di sini sudah terlihat ya lidah kita ya ini nempelnya di gigi seri bagian bawah ya. Nah, kemudian suara itu keluar melalui celah-celah di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Jadi yang menjadi fokusnya kita adalah di mana letak suara kita ini keluar. Jadi suara kita ketika di makhraj ini keluarnya lewat celah-celah ya di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah ya. Ya, situ. Dan kemudian kita lanjut ke sifat huruf ya, sifat huruf yang melekat di huruf sin ini kalau dari nafas ya, dari nafas ini bisa kita rasakan ya. Ketika mengucapkan hurufnya ini ada nafas yang ngalir, berarti maknanya di sini huruf sin aliran nafasnya mengalir ya. Sedangkan dari aliran suara ya untuk huruf sin ini juga mengalir ya. Ketika mengucapkan sin ini terasa ya sudah ada aliran suaranya. Yang ini ya, ini adalah aliran suara. Sin, sin ya. Jadi sebelum kita harokati ya, sebelum kita harokati ini sudah ada aliran suaranya terlebih dahulu. Sin. Jadi dialirkan dulu suaranya. Sin. Nah, ini ketika berharokat. Maka ketika sukun akan lebih tampak lagi untuk aliran suara dari huruf sin ya. As, as ya, seperti itu. Jadi untuk huruf sin ini ya, suaranya ini tajam ya, tajam. Kenapa tajam? Karena suara kita ini keluar lewat sini ya, celah yang sempit ya. Ini ibaratnya seperti selang ya, selang ini kemudian ada yang bocor ya, ada yang bocor airnya ya, ini pasti akan berbunyi ya, ada seperti bunyi ya, seperti itu ya, ya seperti itu. Nah untuk huruf sin ini sendiri dia diserupakan ya, diserupakan dengan suara desisan ular ya, ya seperti itu. Sa, si, su. Jadi tajam ya. Suaranya tajam. Nah, langsung saja ya mungkin kita praktek ya untuk huruf sin. Sa, si, su. Ya, seperti itu. Kemudian as, is, us. Jadi tajam ya. Sa, si, su, asa, isi, usu, sasa, sisi, susu, ya seperti itu. Dan coba dipraktekkan di surah An-Nas ya semua ya, dari ayat 1 sampai ayat terakhir Quran surah An-Nas ya. Mungkin langsung ya, bisa langsung dari Ufti Intan. Ya, silakan. Sa, si, su, as, is,
us, sa, si, su, asa, isi, usu, sasa, sisi, susu. Pelan-pelan. Sasa. Jadi alirkan dulu suaranya ya. Sasa, sisi, susu. Jadi tajam ya. Tajam. Suaranya tajam. Sasa, sisi, susu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin Maliki sini pendek ya. Kita pakai riwayah Hafs ya. Hafs dari jalur Asy-Syatibiyah ya. Kita pakai riwayah Hafs, maka Maliki ini pendek. Maliki ya, pendek. Malikin nas. Alirkan sinnya ya. Malikin nas. malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu Hilang. alladzi yuwaswisu sudurin nas. Diulang lagi. Alladzi yuwaswi. Ini dialirkan sinnya ya. Alladzi yuwaswisu fi. Ya, coba lagi. Alladzi Alladzi. Lanya jangan tebal ya, jangan. Oh ya. Alladzi yuwaswisu fis sudurin nas. Mulutnya dibuka, di lam coba dibuka. Allah, jangan Allah ya. Kalau gitu jadinya tebal ya. Alladzi. Masih tebal Ukhti Intan. Afwan, masih tebal. Allah, masih gitu nanti ya. Alladzi. Jadi dibuka mulutnya, dibuka lebar. Allah gitu ya. Allah. Buka lebar lagi. Allah. Alladzi yuwaswisu fis sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, jadi dilatih terus ya, Ukhti Intan ya untuk Anas ini coba diperbaiki ya. Anas ini harus konsisten ya, konsisten berapa ketukan makainya. Ketika waqaf, mad yang dibaca ketika waqaf namanya mad arid ya, mad arid lis sukuni. Nah ini nama hukum madnya. Itu adalah mad arid lisukun ya. Hukum mad yang dibaca panjang ketika di waqaf ya. Ketika waqaf. Huruf setelahnya ini waqaf ya, diwaqafkan. Nah, ini bisa kita baca panjangnya 2, boleh 4 dan boleh 6. Tapi ketika kita memilih membaca 2, 4 atau 6 ini harus konsisten. Ya, jadi kalau pilihnya 2 harokat ya
a'udzu birabbin nas. Nah, ini 4 ketukan. Kemudian di ayat kedua, malikin nas. Nah, 4 harokat juga ya. Ukhti Intan. Bisa dipahami? Ya, insya Allah bisa, Us. Nah, barakallahu fiik ukhti Intan. Jadi diingat ya ketika memilih berhenti itu 4 ketukan, maka selanjutnya itu 4 ketukan terus. Jadi setiap bertemu dengan huruf mad yang disukun yang diwakafkan ya, huruf setelahnya itu diwakafkan, maka ini harus konsisten. Kalau pilih 4 ketukan, 4 terus ya, sekali duduk. Ini maksudnya ya, sekali duduk bertilawah ya. Nah, barakallahu fiik. Rafiq Barokallah. Nah, selanjutnya Ukhti Ana, silahkan. Bismillah. Sa, si, su. As, is, us. Iya. Sa, si, su. Asa, isi, usu. Nah, sebentar. Jangan diputus ya. Jangan diputus. As gitu ya. Ngalir terus ya. Asa, jangan jadi tidak terputus suaranya. Bukan asa. Ini terputus kalau seperti asa. Nah, ini terputus ya. Jadi tidak boleh terputus. Karena apa? Karena ada aliran suara. Ya, huruf-huruf yang punya aliran suara ini ketika ditasydid dia tidak putus ya suaranya. Asa, isti, ustu, ya seperti itu. Coba diulangi lagi. Sa, isi, usu. Sasa, sisi, susu. Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, dialirkan. Sini ngalir ya. Qul a'udzu birabbin. Bukti Ana, suara Ana Ya. terdengar. Nah, coba diulang lagi tadi yang Anasnya. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ulangi. Nas. Coba pakai yang 4 ketukan ya. Qul a'udzu birabbin nas. 4 ketukan. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian yang kedua. Malikin nas. Nah, cukup ya.
Barakallahu fiik ukhti Ana. Wafik barakallah. Nah, lanjut ukhti Farhana, silahkan. Bismillah. Sa, si, su, as, is, us, Alirkan lagi, sa, gitu ya, ngalir. As, jadi yang ngalirnya sinnya, ya, bukan as, is, us. Jadi bukan hamzah yang panjang, hamzahnya pendek. Gitu ya, satu ketukan. As, jadi masuk sin, ngalir. As, is, us, ya. as, is, us, sa, si, su, Dialirkan as, lagi suaranya ukhti Farhana. Sa, gitu ya, ngalir dulu. Sa, si, su, sa, si, su, as, sa, is, si, usu, sas, sasa, sis, sisi, sus, susu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس lagi. Waswasil, ditajamkan lagi sedikit ukhti Farhana. Alladzi yuwaswi, ya. Alladzi yuwaswisu fi. Apa di ayat berapa tadi? min syarri ayat 4 Min syarril waswasil, ya. Waswasil, ditajamkan lagi sedikit. min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas mina Nah, nam betul. ustazah Nah, betul. Lanjut. minal jinnati wan nas. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik ukhti Farhana. Lanjut ukhti Fatimah, silakan. Sa, si, su, as, is, us, sa, si, su, asa, isi, usu, sasa, sisi, susu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس Panjangkan lagi من شر alirannya. Malikin nas. Alir panjang. Ilahin nas. Malikin nas Ilahin nas Min syarril waswasil khannas Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
Lagi? minal jin Rinnas. Jangan lupa dialirkan sinnya. Alladzi. alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, barakallahu fiik. Ukhti Fatimah. Nah, sebentar ya. Nah, kita lanjut ya di huruf berikutnya yaitu huruf sod ya. Jadi makhrajnya masih sama ya. Masih di ujung lidah, nempel di nempel di gigi seri bawah. Kemudian suara keluar melalui celah di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Jadi masih sama ya makhraj di situ. Hanya yang membedakan untuk huruf sod ini adalah pangkal lidah ya. Dilihat dari pangkal lidah. Kalau huruf sin dan zai tadi ini termasuk huruf tipis ya. Karena pangkal lidahnya tidak naik. Sedangkan untuk huruf sod ini termasuk ke dalam huruf yang dibaca tebal. Kenapa? Karena pangkal lidahnya naik ya. Naik ke langit-langit ya. Kemudian kita bahas sedikit untuk huruf sod ya. Sifat yang perlu Antuna ketahui ya. Ketika pengucapan huruf sod ini. Nah, untuk pangkal lidah yang naik ini ya. Ini dikatakan dengan sifat isti'lah ya. Jadi istilahnya dalam ilmu tajwid ini adalah isti'lah atau naiknya pangkal lidah ke langit-langit. Nah, ini yang menyebabkan huruf ya, huruf ini menjadi huruf yang tebal. Kemarin kita sudah belajar huruf-huruf yang dibaca tebal ya atau punya sifat isti'lah. Masih ingat huruf apa semua? Masih ada yang ingat nggak? Hurufnya apa aja? Masih ingat? Yang punya vokal O ya biasanya ya. Kedengarannya seperti vokalnya O. Ya, tapi itu bukan O ya, karena di dalam bahasa Arab itu tidak ada huruf O. Ya, ini karena tebal, maka terdengarnya seperti O. Ya. Ada yang tahu huruf apa semua kemarin yang punya sifat istilah yang sudah kita pelajari? Huruf to. Nah, huruf to. Kemudian apa lagi? Qaf, qa, Qaf. Nah, huruf apa lagi? do, Nah, bod. Nah, huruf apa lagi? kha, Huruf kha. Apa lagi? enggak Satu lagi. Huruf ghain ya. Jadi huruf kha, huruf ghain. To, bo ya. Ini huruf-huruf yang masuk dalam huruf-huruf yang punya sifat istilah ya. Jadi di antara huruf ke 5 ditambah huruf sod ya sekarang ya. Tambah huruf sod. Jadi ada 6 huruf semuanya. Nah, di antara ke-6 huruf ini, huruf yang mempunyai sifat isti'alah saja ada 3 huruf. Ya, jadi 6 huruf ini punya sifat isti'alah atau naik pangkal lidahnya. Namun ketiga huruf ini dia hanya punya sifat isti'alah saja. Ya, ini tebal saja. Sedangkan untuk huruf yang ini,
Nah, tiga huruf ini to, bod, dan sod. Nah, ini masuk selain istilah ya, sifatnya istilah, dia juga punya sifat itebaq ya, itebaq. Jadi selain punya sifat istilah, punya sifat itebaq. Istilah itu apa? Naiknya pangkal lidah ke langit-langit. Sedangkan itebaq ini terkumpul ya, terkumpul suara di dalam mulut ya, sehingga suara yang dihasilkan ini lebih bulat atau lebih tebal dibandingkan huruf yang punya sifat isti'la saja. Ya, jadi huruf qaf, kha, dan ghain ini dia tebal tapi tidak setebal huruf to, bo, dan sod ya. Ko biasa, ko. Kemudian kha ya. Kemudian ghe. Nah, ini tidak setebal ketiga huruf ini. Karena apa? Karena dia cuman naik aja ya. Seperti ini ya. Kita coba gambar. Lidahnya seperti ini ya. Bentar Ana tebalkan. Nah, ini lidah. Bentar. Ini lidah ya permisalannya. Kemudian punya sifat isti'la. Punya sifat isti'la berarti pangkal lidahnya naik. Ini berarti ya. Di lidah bagian belakangnya ini naik. Kemudian punya sifat itbaqa juga. Ya, punya sifat itbaqa berarti permukaan lidahnya naik. Nah, ini permukaan lidah ini naik semua, ini permukaan lidahnya. Ya, ketika mengucapkan huruf-huruf yang punya sifat isti'la dan juga itbaqa. Jadi dari pangkal lidah sini naik, permukaan lidahnya juga naik. Ya. Kemudian di bagian tengah lidah ini, tengah lidahnya tuh turun. Ya. Jadi permukaan lidahnya naik, tengah lidahnya aja yang di bawah yang turun. Ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Untuk sifat itbaq ya. Karena permukaan lidahnya ini naik tadi ya, dan tengah lidahnya ini turun, ini yang membuat huruf ini menjadi lebih tebal dibanding huruf yang cuma ininya aja yang naik, pangkal lidahnya aja. Ya. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah, Ustazah. Nah, ya. Jadi seperti itu. Jadi huruf sod ini sama dengan huruf to, sama dengan huruf bod, ini ditebalkan, lebih tebal ya. Bacanya lebih tebal. Nah, kalau huruf qaf, kha, dan ghain ini ketika kasroh, karena dia cuma punya sifat isti'la ya, ketika kasroh maka dia kembali ya, kembali dibaca tipis. Qi, kita tidak baca qi, tidak kita baca seperti itu ya. Tapi tipis qi, ya, bukan hui, bukan seperti itu. Atau ghain ya, jadi cuman ya, tipis. Nah, tidak setebal dengan huruf yang punya sifat itbaq ya. Kalau huruf-huruf yang punya sifat itbaq ini ketika kasroh pun dia tebal ya, seperti to misalnya, to, li ya, tebal. Kemudian bo, bi ya, seperti itu. So dan juga sama. So, soi ya. Jadi jangan sui. Nah, kalau ini jelas dia dari bibir suaranya ya. Jadi ketika menebalkan huruf ya, SO. Sedangkan di bahasa Arab ini tidak ada SO ya. Tidak ada vokal O. Ya, ini yang membuat dia terdengar seperti O itu karena tebal ya, hurufnya tebal. So, ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Nah, sekarang coba kita
latihan untuk hurufnya ya. Nah, contohkan so, sli, su ya. Kecuali ketika dhammah ini pasti monyong. Karena kaidahnya ketika bacaan dhammah ya ini bibir dibonyongkan ya. So, sli, su. As ya ini terpenuhi ya 4 ya. Punya sifat istilah, punya sifat itbaq. Oh iya, afan. Ana lupa. Untuk aliran suara dan aliran nafas ya, untuk huruf shad ini dua-duanya ngalir ya. Jadi dua-duanya ngalir. Shad ini ngalir nafasnya ya, bisa dibuktikan dengan meletakkan tangan depan mulut. Ini ada aliran nafas yang ngalir ya. So. Kemudian dari aliran suara juga sudah tampak ya. So. Nah, ini ada bunyi ya seperti itu ya. Kemudian ketika sukun ini lebih tampak ya. As. Jadi sudah terpenuhi 4 sifat ya dari huruf shad ini tadi ya. Isti'la, kemudian itbaqnya, kemudian nafas yang ngalir, kemudian suaranya ngalir. Ini terpenuhi ya. Ketika mengucapkan huruf shad ya. Ketika sukun pun sama, terpenuhi keempatnya ini. As. Jadi tebal, terkumpul suaranya, nafas yang ngalir, suaranya ngalir. As, is, us, ya. So, sli, su, as, so, isli, usu, so, si, susu ya seperti itu. Dan coba dipraktekkan di Quran surah Quraisy ya. Quran surah Quraisy ayat kedua ya. Nah, silakan dari Ukhti Intan. Tafadhali. So, si, su, as, is, us, so, si, su, as, so, is, si, us, su, so, Coba diulangi so, lagi. Dialirkan lagi. Also ya, jangan terputus. Also isli, usu, aso, isi, usu, so, sisi, susu. Nah, lanjut di surah Quraisy ayat 2 ya. Ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi. Bismillah. Minasyaitoni. Disempurnakan shinnya ya. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahihim rihlatash Ila gitu ya. Ila fihim panjang pendek ya, perhatikan. ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik Ukhti Intan. Lanjut, Ukhti Ana, silahkan. Bismillah. So, sli, su. As,
is, us, so, si, su, Hmm. aso, isi, usu, soso, sisi, susu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Ukti Ana, Afan, dinyalakan mic-nya. Ya, Ustazah. Nah, coba diulang lagi. Afan tadi putus ya. Oh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sempurnakan isti'adzahnya. Minasyaitonir. Shinnya ya dialirkan. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Nah, barakallahu fiik Ukti Ana. Ya, Masya Allah. Lanjut ya Ukti Farhana, silakan. Bismillah. So, si, su. Tuh, naikkan lagi pangkal lidahnya. So, dengan permukaan lidah ya. Jadi lidahnya ini naik semua kecuali tengahnya. Ya, tengahnya lidah ini turun. So, so, gitu. So, so, si, su. Boleh. As, is, us. Hmm. So, si, su. Aso, isi, usu, soso, sisi, susu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Nah, barakallahu fiik. Tinggal ini ya dilatih Ukti Farhana. Sebenarnya udah tebal, cuman masih kurang bulat ya. Jadi dinaikkan. Selain pangkal lidahnya naik, ini permukaan lidah kita juga naik ya. So. Jadi lebih tebal lagi ya, lebih tebal lagi hurufnya ya. Nah, barakallahu fiik di Farhana. Nah, lanjut Ukti Fatimah, silakan. So, si, su, Tebalkan lagi Ukti Fatimah. So, naik ya, pangkal lidahnya coba dinaikkan dan permukaan lidah ya. So, jadi semua lidah naik kecuali tengah lidah kita ya. Coba lagi. so, si, su, as, is, us, so, si, su, aso, isli, usu, soso, sisi,
susu. Hmm. A'udzu Bismillahir A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alirkan lagi shinnya. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, terus Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik Ukti Fatimah. Tinggal dilatih-latih itunya juga ya, sama kayak Ukti Farhana tadi ya. Dibulatkan lagi ya, dikumpul lagi suaranya di mulut. So, jadi terkumpul ya mulut suaranya di dalam mulut. Ya ini sudah tebal ya, sudah tebal, cuman kurang ngumpul suaranya ya. Nah, barakallahu fiik Ukti Fatimah. Nah, cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Ya, insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang, itu masuk di sifat ya. Makhraj yang terakhir ya, yang bagian ke-10 dari al-lisan insya Allah ya. Nah, kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Silahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Jangan lupa untuk selalu di murojaah. Yang punya PR tadi coba dilatih-latih terus ya. Untuk yang punya PR, kemudian kalau misalnya mau disimak, silakan Ana di Jabri atau langsung dikirim ke grup aja, biar lebih mudah Ana menyimaknya ya. Nah, kita tutup majelis kita dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.